Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Tuhan Yesus, pada malam ini Sabtu tanggal 10 September 2022, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena kasih-Nya Tuhan nyata. Tuhan itu real, saudara Bapak Ibu. Kalau sudah bisa dipelihara dari pagi, siang sampai malam ini. Tadi pagi kita bangun, matahari terbit dengan sinar, ada hujan, ada segala macam, semua itu diciptakan oleh Tuhan, membuktikan Yesus itu hidup. Dia ajaib, Dia dahsyat. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus, dan kita mau taat, dan kita mau setia sampai langkah kita terakhir, sampai kerinduan kita bersama berjumpa dengan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan malam ini dengan tema ajaran Kristus, sesuai dengan nanti yang kita baca 2 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 11. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai detik ini kita berpegang teguh pada ajaran Kristus, sesuai dengan ajaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, termasuk dengan segala macam hamba-hamba Tuhan yang diurapi dan dipakai Tuhan. Terus tentang memberitakan kabar tentang ajaran Kristus. Karena kalau Bapak Ibu mau masuk surga, harus ikuti taat aturan-aturan yang ditetapkan dengan pemilik surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya merindu untuk menyanyi lagu yang Bapak Ibu sudah tahu, lagu terkenal ini. Dan lagu menjadi komitmen kita, yaitu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. Aku sungguh mencintai Engkau Bapakku Yesus dengan segenap tubuh, jiwa, rohku. Amin. Aku sungguh mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap tubuh, jiwa, dan rohku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus, tertulis dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 23. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Haleluya. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku.
dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Kami memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang sempurna. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulut kami, sucikan pikiran kami dan hati kami. Sucikan segenap hidupku, tubuh, jiwa, rohku. Sebentar kami membaca firman Tuhan, sumber kebenaran, sumber kekudusan, semua dari firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Ajar aku mau setia dan taat sampai akhir. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami, segala dosa, kesalahan, khilaf kami. Ampun Bapa. Biar Roh Kudus kan tuntun kami. Roh Kudus kan mengajar dan mengingatkan kami Bapa, untuk kami berpegang pada ajaran Kristus sampai langkah kami yang terakhir. Bahkan kami berjumpa dengan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena sumber damai sejahtera, sumber cinta kasih, semua di dalam nama Tuhan Yesus itu berasal dari Tuhan. Bukan berasal dari saya, bukan berasal dari manusia. Kalau manusia pasti bisa konflik Bapak Ibu. Kalau tidak ada Yesus, tidak ada kasih Tuhan, semua manusia di dunia hancur berantakan. Ya, sudah bumi dah hancur berantakan. Ya, kacau balau dunia. Ada Tuhan Yesus aja banyak mereka yang tidak taat. Seperti contohnya Yudas Iskariot tidak taat. Banyak anak-anak Tuhan, termasuk banyak anak Tuhan yang murtad, berarti dia tidak taat kepada firman Tuhan.
Mari Bapak Ibu, bangkai pentingnya kita pagi malam bahkan setiap saat Bapak Ibu bisa buka di YouTube ya. Segala macam hamba-hamba Tuhan yang memberikan ajaran Kristus. Hanya dua ajaran. Ajaran yang Kristus yang benar, ada ajaran Kristus yang palsu ya. Ajaran sesat itu. Ya, oleh itu kita tinggalkan. Tetap kita berpegang kepada ajaran yang asli, sumber kebenaran yang sejati datang dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau baca firman Tuhan. Dia tertulis dalam surat Yohanes 2 Yohanes, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, kata firman Tuhan tadi, kalau kita mencintai Tuhan, kata mau taat kepada firman Tuhan. Jadilah orang Kristen menjadi pelaku firman, ya. Saya sebagai hamba Tuhan ingin menjadi pelaku firman, ya. Terus saya melakukan itu, ya, bukan akan lagi, sudah saya lakukan, Saudara. Ya, sebagai bukti saya beritakan firman, ya, tidak boleh marah, tidak boleh dendam dengki. Saya tidak ada dendam dengki dengan siapapun, enggak ada. Tuhan tahu hati saya dalam nama Yesus. Kalau cuma marah-marah sekali, setelah itu saya sadar, saya minta ampun sama Tuhan, sadar tidak boleh marah, dendam, dengki, benci, tidak boleh. Ya, kita harus saling memaafkan, saling mengampuni, karena kita semua sama status di hadapan Tuhan adalah orang-orang berdosa. Ya, kita adalah orang-orang yang cilaka, nggak ada arti apa-apa. Hidupku tidak ada arti apa-apa, Tuhan Yesus. Hidupku menjadi berarti oleh karena Tuhan Yesus yang mengangkat status kehidupan kita. Tuhan yang memberikan penghargaan kepada kita. Sebetul kita orang yang berharga apa kita ini? Ya, tidak ada harga apapun. Kita menjadi berharga oleh karena Yesus yang sangat cinta kita ke semua. Semua karena sumbernya dari Tuhan. Mari kalau semua sumbernya kepada Tuhan, mari kita belajar segala sesuatu. Jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Jadikan Yesus sebagai sentral hidup kita di atas segala-galanya. Maka kehidupan kita aman. Karena di dalamnya ada perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita baca. Puji Tuhan. Karena janji Tuhan kalau kita mencintai Tuhan, kita taat. Janji Tuhan tadi dalam Yohanes 14 ayat 23. Tuhan mau Bapak kita akan ajak kita bersama-sama tinggal bersama. Waduh. Di surga Bapak Ibu. Coba itu bayangkan saudara. Bapak di surga yang luar biasa. Yang menciptakan segala-galanya. Bisa mengajak kita. Ya, untuk tinggal bersama dia. Aduh. Berarti kita ini sangat very very lucky. Luar biasa. Puji Tuhan. Oleh itu mari kita menjaga kesetiaan kita, cinta kita, ketaatan kita sampai Tuhan Yesus datang. Mari puji Tuhan. Saya mau baca 2 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 11 ya. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Ayat 11 yang terakhir. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. 2 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 11. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia dan taat kepada ajaran Kristus. Amin. Taat kepada Kristus berarti taat juga pada ajaran-ajarannya. Seperti Bapak Ibu kalau mencintai seseorang, tentunya kita ingat apa yang maunya dia. A cinta sama B, ya. Tapi apa permintaan A atau B tidak saling dituruti, bagaimana disebut cinta, saudara? Ya, A mencintai B, aku mencintai kamu. Tapi B berkata, yes, tolong antar aku ya. Tidak mau ngantar, bagaimana bukti cinta? Tidak mau taat. Sama dengan Tuhan Yesus. Kita mau bilang cinta Tuhan Yesus, tapi tidak taat kepada ajaran Kristus. Maka firman Tuhan katakan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Wah, gawat saudara. Kalau sampai di antara ada kita, sahabat kita, kenalan kita, ada seorang yang memiliki ajaran yang di luar Kristus. Di sini berarti ajaran Kristus, ajaran yang berpusat pada Kristus. Sederhana saudara. Ya. Tapi kalau dia orang Kristen, maka dikatakan bukan Kristen itu. Orang Kristen, Christ, follow the Christ, follower Christ, pengikut Kristus. Ikut ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan di dalam firman Tuhan ini dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak boleh ada kitab yang berbeda, saudara. Ya, 66 kitab itu.
39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Dan sentralnya Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan. Kalau ada ajaran yang mengaku, oh Yesus cuma nabi saja, manusia biasa, tolak itu dalam nama Yesus. Kalau tidak ada ajaran yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai Allah, tolak itu berarti ajaran sesat. Berarti kembali lagi sini. Kalau setiap orang yang tidak di dalam ajaran Kristus, tolak itu. Berarti tidak memiliki Allah. Maka pentingnya di sini. Dan ini dikatakan setiap orang. Saudara, saya mau 3 hal yang mau saya sampaikan ini. Ya, 3 hal. Yang pertama setiap orang. Jadi artinya, ikut Tuhan Yesus itu pribadi-pribadi. Setiap orang, jadi setiap individu. Ya, jadi ikut kekristenan, ikut Tuhan Yesus itu bukan kelompok-kelompok, saudara. Kita berkelompok dalam rangka kebersamaan kita. Tapi masing-masing pribadi itu dia tanggung jawab masing-masing. Apakah pribadi A, B, C, dan seterusnya itu betul-betul berpegang pada ajaran yang sama. Yaitu jadikan Yesus sebagai sentral. Kristus sebagai sentral. Sebagai Tuhan Allah pencipta langit bumi. Karena firman Allah mengatakan demikian kok. Ya, kita jadikan Yesus sebagai Tuhan. Ada di Yohanes 13 ayat 13. Coba semua baca. Ya, jadi kalau seluar ajaran semua tidak sesuai dengan firman, karena firman mengajar. Sekarang ini sudah jelas nih firman Tuhan mengajar. Ya, saya dilahirkan di dunia ini, anak seorang pendeta, Alkitabnya tetap ini saudara, tidak berubah-berubah. Kalau saudara baca lihat Alkitab saya ini, ya, dari 10 tahun yang lalu sudah ada nih, 20 tahun yang lalu sudah ada Alkitab ini. Makanya Alkitab saya coretan-coretan, banyak coretan-coretan di sini. Di sini dikatakan Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku, harus taat kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu harus kita ikuti, menjadi pelaku firman. Seperti di dalam Yakobus pasal 1. Kekristenan itu anak Tuhan harus menjadi pelaku firman. Ini Yakobus pasal 1 ayat 22 saya membaca. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi banyak orang Kristen kalau tidak menjadi pelaku firman berarti bohong dia orang Kristen. Kalau orang Kristen dia ikuti firman Tuhan, ya. Apa yang Tuhan perintahkan, ajaran Kristus. Setiap orang. Jadi setiap orang per pribadi, ya. Ya, karena ikut Yesus pribadi-pribadi bukan kelompok. Udah. Coba baca di Matius 24 ayat 40. Ada 2 orang di ladang. Itu satu diangkat, satu ditinggalkan. Matius 24 ayat 40. Itu berarti ikut Yesus pribadi-pribadi. Oleh itu suami, istri, anak pribadi-pribadi harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Matius 24 ayat 40 itu tertulis. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau seorang berarti yang lainnya seorang juga dong. Yang kan bicara 2 orang. Di ladang bicara di dunia ini. Ya. Jadi mari kita pribadi. Setiap orang. Jadi setiap pribadi kita sadar berpusat kepada Kristus. Kristus firman Tuhan. 66 kitab ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Jangan belajar firman Allah, kata firman Allah, tapi ngajarnya ngawur saudara. Ya di luar firman Allah, enggak benar. Atau ada pendeta ajaran yang berpusat kepada diri sendiri, ngaku dirinya sebagai Tuhan misalnya. Aku benar, palsu tuh ajaran sesat. Ya, saya sebagai hamba Tuhan sama dengan saudara. Ya, adalah orang berdosa. Tidak ada arti apa-apa. Menjadi berarti oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang sangat cinta kita. Sentral kita Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Jadi, yang pertama, setiap kita tanggung jawab. Mari, setiap kita ikutin. Yang kedua, ajaran Kristus. Ajaran Kristus, ajaran yang berdasarkan firman Tuhan. Yang di luar firman Tuhan, nggak bisa kita ikuti. Seperti tertulis, saudara. Saya mau baca. Surat 1 Yohanes, ya. Yang pasal yang keempat, ya, pasal 4. 1 Yohanes pasal 4. Saya mau baca, ya. Ayat yang ketiga. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Nah, jadi setiap roh hati ini, setiap ajaran-ajaran orang, wah Yesus itu hanya nabi, dia bukan juru selamat, dia bukan Allah, ya tinggalkan saja. Silakan, manusia masing-masing kan punya kebebasan. Berarti dia ikutin ajaran sesat. Dan firman Tuhan katakan, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, dia melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Berarti sama-sama dia sudah keluar dari kasih karunia Tuhan. Silakan, hidupnya masing-masing kok. Ya, hidup sebuah kebebasan, pilih. Yang ketiga, mari kita berpusat kepada siapa?
Yang ke-10, jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu nerima di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepada. Arti salam itu kompromi, saudara. Ya, tidak minta maaf. Ya biasa saja kalau ketemu ada orang yang betul-betul dia mengajar ajaran yang tidak percaya Yesus, ya. Saksi-saksi apa saya tidak perlu saya sebut namanya, ya. Pokoknya di luar ajaran dari Tuhan Yesus, tolak dia, tidak memberikan. Tuhan memberkati, tidak perlu, saudara, kata firman Tuhan. Ini firman, semua ajarkan firman. Ini kan firman tertulis, dia pemberi salam gitu. Karena dia sudah di luar, seperti Bapak Ibu memberkati iblis, sama kan? Iblis kan di luar ajaran Kristus. Oh, Tuhan memberkati iblis, tidak cocok, saudara. Ya, tidak ada itu. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara semua yang berpusat kepada Kristus, karena kita bersaudara. Kalau bukan bersaudara, dia sudah berseberangan dengan kita, yaitu ajaran iblis. Tinggalkan semua dalam nama Yesus. Ya, malah kalau iblis kita usir. Tapi karena itu manusia, ya sudah. Kita tidak bisa bersahabat, tidak bersahabat teman, karena dia ajaran iblis. Dalam nama Yesus, oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Kita berpegang pada ajaran Kristus. Dan kalau saudara masih kurang jelas, ya, karena saya memang dibatasi dengan waktu, tidak bisa lama-lama, saudara. Kalau lama ini terlalu banyak bergiga-giga, nggak bisa masuk ke YouTube itu, saudara. Saya rekaman saya di HP saya nggak bisa masuk kalau terlalu panjang. Saya singkat-singkat, saudara. Ya, tetapi yang jelas kalau Bapak kurang ngerti, bisa hubungan pribadi dengan saya, WhatsApp pribadi, tanya, saya kasih ayat-ayat banyak. Karena betul-betul kita sama-sama mau ikut ajaran Kristus yang berpusat kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Terus kita cinta Yesus. Terus kita mau setia, kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga nanti kalau Yesus datang, kita diangkat rapture, masuk dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, haleluya. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan dengan firman Tuhan, ikutin ajaran Kristus dengan setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.